Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Rahmawati, saya mahasiswa Profesi Ners Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan memaparkan hasil literatur review yang berjudul tentang pengaruh terapi rendam kaki air hangat terhadap penurunan tekanan darah pada lansia dengan hipertensi. Di sini pembimbing saya yaitu Ibu Neni Nuraini. Nah, di sini ini abstraknya sekilas saja ya. Langsung ke pendahuluan. Baik, kita mulai pendahuluannya. Yang pertama yaitu hipertensi merupakan suatu keadaan di mana meningkatnya tekanan darah sistolik dan diastolik, di mana tekanan darah sistoliknya yaitu lebih dari sama dengan 140 mmHg dan diastoliknya lebih dari sama dengan 90 mmHg. Jadi dapat dikatakan jika kita dicek tekanan darah, tekanan sistoliknya lebih dari sama dengan 140 dan tekanan diastoliknya lebih dari sama dengan 90, maka itu bisa dikatakan atau disebut dengan hipertensi. Kemudian, data dari WHO mengungkapkan bahwa prevalensi penderita hipertensi yaitu 4 dari 10 jumlah penduduk, dan 2/3-nya jumlah tersebut adalah berusia lebih dari 60 tahun. Kemudian data Riskesdas 2018, prevalensi hipertensi di Indonesia mencapai 34,11% atau sebanyak 658.201 orang. Prevalensi tertingginya berada di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 44,13% dan prevalensi terendahnya berada di Provinsi Papua sebesar 22,22%. Dari jumlah tersebut, 2/3-nya yang menderita hipertensi adalah penduduk berusia lanjut atau lansia. Nah, yang selanjutnya yaitu lansia. Lansia atau lanjut usia merupakan tahap akhir dari siklus kehidupan yang tidak dapat dihindari dan akan dialami oleh setiap individu. Pada tahap lansia ini, setiap individu akan banyak mengalami perubahan, baik secara fisik maupun mental dan secara fisiologis. Nah, berbagai perubahan fisiologis akibat dari proses lansia diantaranya mengarah pada gangguan sistem kardiovaskuler. Nah, akibat dari penurunan fungsi kardiovaskuler ini akan mengalami berbagai masalah kesehatan, yaitu salah satunya tekanan darah tinggi atau hipertensi. Baik, yang selanjutnya ada penyebab dari hipertensi. Penyebab hipertensi ini terbagi menjadi dua, yaitu hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Nah, untuk hipertensi primer, yaitu hipertensi yang tidak diketahui penyebabnya, misalnya dari keturunan, dari jenis kelamin, dari umur, dan dari tekanan psikologisnya. Kemudian ada hipertensi sekunder, disebabkan oleh penyakit lain, misalnya adanya penyakit ginjal dan adanya penyakit jantung atau penyakit yang dapat menyebabkan hipertensi. Nah, akibat dari tingginya tekanan darah yang lama, tentu saja akan menyebabkan komplikasi yang sangat tidak diinginkan, yaitu kematian. Nah, ada salah satu pencegahan untuk meminimalisir komplikasi terus morbiditas dan mortalitas pasien hipertensi, yaitu dengan cara terapi yang dapat mempertahankan kestabilan tekanan darah kurang dari 140/90, baik itu terapi farmakologi maupun terapi non-farmakologi. Nah, untuk terapi farmakologinya yaitu dengan obat-obatan yang diberikan oleh dokter. Kemudian untuk terapi non-farmakologinya bisa dengan mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat, dan ada terapi komplementer atau terapi tradisionalnya. Nah, salah satu terapinya yaitu terapi rendam kaki dengan air hangat. Terapi rendam kaki air hangat sangat efektif untuk menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi, karena rendam kaki menggunakan air hangat akan merangsang saraf yang terdapat pada kaki untuk merangsang baroreseptor, di mana baroreseptor merupakan refleks paling utama dalam menentukan kontrol regulasi pada denyut jantung dan tekanan darah. Nah, kemudian
Pada saat tekanan darah arteri meningkat dan arteri meregang, reseptor-reseptor ini dengan cepat mengirim impulsnya ke pusat vasomotor dan akan mengakibatkan vasodilatasi pada arteriol dan vena dan akan mengubah tekanan darah, sehingga tekanan darahnya akan menurun dan akan menimbulkan rasa nyaman atau refleks nyaman. Selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui pengaruh terapi rendam kaki air hangat terhadap penurunan tekanan darah pada lansia dengan hipertensi, berdasarkan literatur review. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Rancangan penelitiannya menggunakan penelitian literatur review. Kemudian populasinya ada 476 artikel. Dan teknik samplingnya pada penelitian ini dengan cara mengakses Google Scholar dengan kata kunci hipertensi, lansia, dan terapi rendam kaki air hangat. Kemudian sampelnya berjumlah 10 jurnal nasional. Untuk yang selanjutnya yaitu metode penelitian dengan identifikasi masalah. Peneliti mengidentifikasi masalah dengan cara melakukan penelusuran jurnal menggunakan search engine Google Scholar dengan kata kunci hipertensi, lansia, dan rendam kaki air hangat. Kemudian ada screening dengan cara memilah artikel yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian ada penilaian kualitas, di mana artikel dapat diakses lengkap dengan teksnya. Kemudian yang terakhir ada dengan analisis data. Analisis data dilakukan dengan metode PICOT, meliputi judul dan penulis, intervensi yang diberikan. Sebelum intervensi ada populasi, kemudian intervensi yang diberikan, terus komparasi atau perbandingan, dan ada hasil penelitian dan tahun penelitian. Kemudian yang selanjutnya yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian ini hasil penelusuran Google Scholar 476 artikel. Kemudian hasil seleksinya keseluruhannya ada 476. Kemudian hasil screening yang sesuai dengan masalah penelitian ada 27 artikel. Kemudian yang tidak relevannya dengan tujuan penelitian ada 444 artikel. Kemudian dilakukan penilaian kualitas dan dapat diakses lengkap dengan teksnya ada 10 artikel. Kemudian yang tidak eligible-nya atau tidak sesuai dengan kriteria inklusi ada 17 artikel. Dan jurnal yang dipakai yang sesuai masuk analisis ada 10 artikel, 10 jurnal nasional. Kemudian yang selanjutnya yaitu pada pembahasan. Nah, untuk pembahasan ini, hipertensi adalah penyakit kelainan pada pembuluh darah yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah. Di sini, hipertensi sering disebut dengan silent killer atau penyakit mematikan dengan secara diam-diam. Kemudian, tadi juga disebutkan di pendahuluan, hipertensi merupakan suatu keadaan di mana meningkatnya tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 140 mmHg dan tekanan diastoliknya lebih dari sama dengan 90 mmHg. Nah, ada penyebabnya, yaitu ada hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Yang pertama hipertensi primer, atau hipertensi yang tidak diketahui penyebabnya atau penyebabnya yang tidak bisa diminimalisir. Yang pertama yaitu keturunan, kemudian usia, dan ada jenis kelamin. Kemudian ada hipertensi sekunder yang penyebabnya meliputi penyakit lain, misalnya penyakit ginjal atau penyakit jantung yang lain. Kemudian ada terapi yang bisa mencegah atau bisa menstabilkan tekanan darah dengan cara terapi farmakologis dan terapi non-farmakologis. Kemudian untuk terapi non-farmakologis bisa dengan cara mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat, misalnya dengan cara berhenti merokok, kemudian berolahraga secara rutin, dan memakan makanan gizi seimbang, dan dengan memperhatikan diet hipertensinya, misalnya dengan cara mengurangi asupan garam.
Kemudian ada terapi komplementer. Terapi komplementer di sini bisa dengan cara terapi herbal, relaksasi progresif, terapi meditasi, akupuntur, akupresur, dengan cara aromaterapi dan masih banyak yang lain. Dan juga ada cara dengan cara terapi rendam kaki dengan air hangat. Nah, di sini terapi rendam kaki air hangat ini efektif bila digunakan sebagai salah satu alternatif dalam penyembuhan penyakit. Selain mudah dilakukan, juga tidak membutuhkan biaya yang besar untuk melakukan rendam kaki air hangat. Rendam kaki air hangat ini menggunakan air hangat yang akan merangsang saraf yang terdapat pada kaki untuk merangsang baroreseptor, di mana baroreseptor tersebut merupakan refleks paling utama dalam menentukan kontrol regulasi pada denyut jantung dan tekanan darah. Kemudian selain itu, air memiliki kualitas yang mencapai respon tubuh yang bisa menyembuhkan simptom atau gejala-gejala yang muncul dan meningkatkan mekanisme tubuh dalam menghadapi ancaman eksternal. Air dapat digunakan sebagai alat terapi, bisa dalam kondisi panas, hangat, atau netral sesuai temperatur tubuh, dingin, dan atau kondisi beku. Jadi, terapi rendam kaki air hangat ini bisa efektif atau bisa bermanfaat untuk menurunkan atau menstabilkan tekanan darah pada pasien hipertensi. Nah, yang selanjutnya ada simpulan. Jadi, terapi rendam kaki menggunakan air hangat ini sangat signifikan untuk menurunkan tekanan darah pada lansia dengan hipertensi, dan terapi ini sangat aman untuk dilakukan secara mandiri dengan biaya yang lebih murah dan dengan cara yang mudah. Kemudian, pemberian terapi rendam kaki air hangat ini selama 15-20 menit dalam waktu 3 atau 6 hari pada pukul 9 sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat dengan suhu 37 sampai 40 derajat Celcius. Maksudnya suhu airnya. Kemudian terapi rendam kaki air hangat ini dapat menurunkan tekanan darah. Dikarenakan proses kerja rendam air hangat ini mempengaruhi sistem saraf. Kemudian ada terjadinya vasodilatasi, mempengaruhi viskositas, dan memberikan efek rileks atau rasa nyaman. Sehingga jika seseorang diberikan rendam kaki air hangat ini, akan mengakibatkan terjadinya penurunan tekanan darah. Nah, kemudian yang terakhir ada saran untuk profesi keperawatan dan juga lansia penderita hipertensi. Jadi, terapi rendam kaki air hangat ini dapat dijadikan salah satu alternatif dalam menurunkan tekanan darah, sehingga dapat meminimalisir terjadinya dampak yang lebih lanjut akibat hipertensi. Nah, mungkin segitu yang bisa saya sampaikan dari hasil literatur review ini. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan karena saya masih dalam tahap belajar. Dan terima kasih karena telah memperhatikan presentasi saya. Semoga bisa lebih baik dalam pengerjaan literatur review atau pengerjaan tugas yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.